Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sini senyum-senyum baik ya. Loba duit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana nabiyana Muhammadan rahmatan lil alamin wa khassahu bi umumil bi'sati lil khalqi ajma'in wa ja'alahu khataman lin nabiyyin wa imaman lil muttaqin wa sayyidan lil awwalina wal akhirin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikri wa ta'abudan bi tilawati wa fa'alul khair la'allakum tuflihun. Al-ayah wa qala Rasulullah man ahya sunnati ay tariqati wa akhlaqi faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Qala sahibul burdah. Yuk kita bareng baca salawat. Maulaya sholli wa sallim la ya salim amana ala bika khairil khalqi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma wafiqna wa wafiq ahlana wa wafiq ahla hadhihi al-qaryah. Ij'al auladana wa banatina auladan sholihin wa banatin sholihat birahmatika ya arhamar. Hadirin adik-adikku tercinta yang saya hormati, terutama yang saya hormati Bapak Haji Fatur Rahman Al-Fadilah SE, Ketua Yayasan YKTB, Bapak Insinyur Haji Deden Hari Raharja MM, Bapak Ade Din Wahyudin Kepala SMK YKTB 1, Haji TB Edi Darmawan SE SPD, Kepala SMK YKTB 2 yang saya hormati Haji Kusnadi SE SPD, MPD Kepala SMK YKTB 3, juga Bapak Haji Muhlis Ridwan SPD Kepala SMP YKTB, Bapak Ustadz Muhammad Dika SLS CDI Pembina Rohis YKTB, para Dewan Guru, Wakak Kesiswaan, Pembina Staf Pengajar Tenaga Kependidikan YKTB, para kepanitiaan OSIS dan Rohis YKTB yang saya hormati, dan adik-adikku tercinta, baik putra maupun putri yang pada hari ini hadir di acara maulid. Betul? Siap barudak? Siap? Kumaha barudak? Gak apa-apa.
Karena kalian dengan saya umurnya nggak jauh, paling selisih 6 tahun, bener nggak? Kalian paling 18, 19, saya baru 24. Dibalikin, jangan dibalikin. Alhamdulillah pada hari ini kita merayakan Maulid. Saya ada 5 pertanyaan. Saya tanya, di sekolah ini tiap tahun ada Maulid nggak? Ada Maulid nggak? Kalau tiap tahun Maulid berarti harus bisa jawab pertanyaan saya. Dan saya sudah siapkan yang bisa jawab 5 pertanyaan dikasih hadiah 100.000. Siap? Yang ngasihnya nanti kepala yayasan. Siap? Siap nih? Tapi pertanyaannya harus dijawab cepat. Nih, siap? Siap? Jawabannya cepat, nggak boleh mikir, nggak boleh ada jeda walaupun 1 detik. Harus cepat. Boleh 1 jeda, boleh jeda 1 detik. Siap? Ayo bareng. Nanti saya yang nunjuk siapa-siapanya, atau kalian semua bertanya, atau kalian semua menjawab, boleh. Pertanyaan yang pertama, siapa nama ayahanda Rasulullah? 2, nenek. Nama siapa? Nama ibunya? Ibunya? Amin. Kakeknya? Neneknya? Neneknya? Mak odah siapa dua? Oh kan ngeblank kan? Lambat lebih. Neneknya masa kagak diajarin neneknya? Siapa? Fatimah mah anaknya. Siapa? Nanya lo, mau nanya. Ayo siapa? Lewat. Pertanyaan kelima. Rasul menikah dengan Khadijah. Khadijah statusnya janda atau perawan? Baik, yang jadi pertanyaannya, kalau Khadijah janda, berarti Khadijah pernah nikah lagi, ya? Pernah nikah dengan lelaki lain dong, betul? Pertanyaannya, siapa nama suami Khadijah sebelum Rasulullah? Apa? Gak boleh lihat Google, gak boleh lihat YouTube, gak boleh, gak ada di Google, gak ada. Harus ada referensi kitabnya. Ayo. Asep. Siapa? Kalau jawabannya Abu Hala, pasti dapat copy paste dari Google. Jawabannya salah. Siapa istri Khadijah? Khadijah pernah menikah sebelum Rasul 2 kali. Yang pertama Atik bin Aid al-Mahzumi. Atik, Ain, Alif, Ta, Qaf. Punya anak 1 namanya Hindun. Atik meninggal, maka Khadijah kawin lagi sama suami yang kedua namanya Abu Hala. Nah, itu yang dicontek dari Google. Baru punya anak. Yang pertama Hala, yang kedua Hindu. Keduanya laki-laki. Jadi kesimpulan, Khadijah itu begitu nikah dengan Nabi bawa anak tiri 3. Jadi anaknya berapa? Namanya siapa? Istrinya berapa? Putranya berapa? 7. Putranya berapa? Alhamdulillah. Tuh, dengerin tuh. Alhamdulillah. Nanti kita bahas. Jadi kesimpulan, Rasul punya nenek namanya Fatimah. Siapa namanya? Cuman jawaban yang kelimanya nggak kejawab. Jadi hadiahnya angus. Angus ya?
Anas. Siapa nama tadi neneknya? Neneknya siapa? Kenapa Rasul punya nenek Fatimah? Makanya ada salah satu putri Rasul yang bernama Fatimah. Kenapa? Copy paste. Diambil keberkahan, isyaratun, memberikan pelajaran buat kita. Nanti adik-adikku kalau punya anak, kasih nama itu jangan dari jauh-jauh. Ambil nama nenek, nama leluhur kita. Rasul punya nenek Fatimah, diambil nama nenek, dikasih ke anak. Jadi siapa anaknya? Fatim. Kalau anak sekarang kan beda, keren, betul nggak? Kadang-kadang adik-adik ini punya nama diambil dari nama bapaknya sama nama ibunya gabungan, betul nggak? Contoh, ada jamaah datang ke saya, Pak Ustadz mau minta nama, kalau bisa nama saya sama nama istri saya masuk. Contohnya ibunya misalnya Risnawati, bapaknya Andi, berarti digabung jadi Risandi. Bagus gak tuh? Bagus. Coba kalau punten, kalau bapaknya Babas, emaknya Kokom, berarti anaknya kalau bapaknya Pepen, emaknya Titin, berarti anaknya Pen. Pantesan mukanya ketombean. Maka jangan kasih nama yang jelek, yang bagus. Kata Rasul dalam hadis sahih, hasinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Percantik, perindah nama kalian, karena kalian itu akan diundang dengan nama-nama kalian. Setuju? Nama yang baik itu kalau laki-laki diawali dengan Muhammad atau Abdul. Kalau perempuan diawali dengan Sayyidati. Apa? Apa? Sayyidati itu bahasa Arab. Orang Arab makannya kebab. Kalau kita orang Indonesia makannya seblak. Jadi Sayyidati berubah jadi Siti. Sayyidati jadi ada yang namanya Siti, ada? Bagus, artinya pemimpin. Cuman depannya jangan dikasih depan rungkat. Ya. Siapa namanya? Sid? Karena lidah-lidah orang Indonesia itu suka melesetin bahasa-bahasa luar. Betul nggak? Contoh safety tank, bahasa Inggris, datang ke Indonesia jadi apa? Safety tank jadi apa? Sepi tank. Padahal safety tank bahasa Inggris, safety keselamatan, tank penampung. Jadi safety tank itu apa? Penampung keselamatan biar tai nggak kemana-mana. Cuman orang Indonesia ngomongnya salah, jadi sepi. Tahu kalian spion? Tahu spion? Dulu motor itu sama mobil nggak ada spion, nggak ada. Sejarahnya dulu orang Jawa, punten, namanya Siono, bawa motor, ngebonceng si Udin. Begitu belok nanya nih Siono ke si Udin, Din, di belakang ada motor nggak? Dijawab sama si Udin, sepi Yon, gitu. Maka mulai disitulah dinamakan sepi. Allahumma sholli ala sayyidina. Baik, nama yang bagus, nama yang indah. Siapa nama tadi? Sayyidati atau Sintu. Kalau laki-laki apa? Ab atau Muhammad. Ada juga kalau kita suka namain dari hitung bulan. Bulan, tahu bulan? Punten, kalau ada yang lahirnya Agustus namanya siapa? Kalau lahirnya September namanya siapa? Asep, Septi. Lahirnya November? Novi, Nova. Lahirnya Desember? Lahirnya Januari? Jania, Jenny. Februari? Febrian. Maret? Bingung begitu Maret, wah udah Maerot aja katanya tuh. Akibat terlalu ngikutin bulan. Makanya jangan ngikutin bulan, jangan ngikutin yang lain artis, tapi ngikutin gaya-gayanya baginda Rasulullah. Rasul mulia hadirin. Rasul dilahirkan di malam Senin, betul? Kenapa malam Senin bukan malam Jumat?
Karena berisyarat bahwa Rasul akan dihijrahkan sama malam Senin. Wafatnya pun malam. Jadi adik-adikku, hari kelahiran akan menjadi hari kematian. Rasul lahirnya Senin, wafatnya pun. Jadi barang siapa adik-adikku yang lahir hari Kamis, siap-siap besok meninggal. Siap? Mau meninggal? Saya mau tanya, kalau meninggal pengen duluan, pengen belakangan? Hah? Duluan? Kenapa nggak mau belakangan? Kenapa nggak mau belakangan? Nggak ada yang ngubur ya. Mudah-mudahan berkah Maulid kita menjadi dalam keadaan wafat husnul khotimah. Amin amin ya robbal. Baik hadirin, bagaimana kehidupan kesederhanaan Rasul dalam kesehariannya, bagaimana akhlak Rasul dalam kesehariannya. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Baik hadirin, Rasul itu keseharian, cara minum Rasul begini, saya praktekkan. Rasul nggak pernah minum sambil berdiri. Rasul selalu minum sambil duduk. Cara minumnya ya diteguk sebanyak 2 kali atau 3 kali. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah seperti ini. Bismillah. Tuh, minumnya begitu, nggak langsung minum, diteguk langsung habis. Dan nggak minum sambil berdiri. Rasul nggak pernah minum, tapi minum selalu. Itu Rasul. Kalau pakai celana, Rasul nggak pernah berdiri, duduk. Hadirin atau adik-adikku nih, kalau duduk pakai celana kira-kira duduk atau berdiri? Ada yang masih pakai celananya berdiri? Punten, masih ada? Pakai celana tuh bagaimana? Duduk kanan dulu. Tuh, baru sudah sampai pinggang baru Makanya punten, kalau ada orang yang pakai celananya berdiri, coba di kamar mandi bisa celaka, kepleset, celaka nggak tuh? Akibat apa? Akibat tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Tidurnya Rasul, adik-adikku, tidurnya Rasul bagaimana? Nih, dengerin nih. Rasul tidurnya bagaimana? Kepalanya menghadap ke kiblat, kakinya menghadap ke timur, ya. Kemudian kepalanya, tangannya jadi bantal. Jadi posisi seperti mayit nih, tuh. Kalau Yahudi tidurnya tengkurap, mukanya kena bantal. Nah, kalau Nasrani tidurnya terlentang. Nah, ini kira-kira kita tidurnya ngikutin siapa? Ngikutin Rasul atau ngikutin Yahudi? Ngikutin Nasrani atau ngikutin Rasul? Ya, Rasul tuh kalau mau tidur suka baca doa. Kita baca doa nggak? Bacanya apa? Bismika. Itu mah bacaan buat anak PAUD. Kita mah udah YKTB, kita mah udah SME, udah SMK, betul? Jadi doanya ditambah, bukan bismika Allahumma bismika amut saja, doanya ditambah. Baca apa lagi? Rasul tuh nggak banyak berdoa. Sebelum tidur cuma baca itu, cuma ditambah baca ayat udah bismika Allahumma ahya amut, terus sama ayat ditambah lagi kuliah ayuhal, udah, terus surat Al-Ikhlas 3 kali, udah. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Udah. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Udah segitu. Amanah Rasul 1 kali, istighfarnya 70, sholawatnya 100. Siap? Mudah-mudahan bisa ngamalin nih. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah. Bagaimana Rasulullah kesehariannya?
selalu beradab, selalu berakhlak, ya, selalu berjamaah ketika datang waktu sholat. Mudah-mudahan amin ya robbal. Adik-adikku, Rasul kalau ketemu sama senior, sama saudara-saudaranya, terutama misalnya ngajarin ke sahabat kepada guru-gurunya, itu nggak pernah berani jalan di depannya. Nih lihat adik-adikku, kalau ada guru itu nggak berani. Kalian walaupun bukan anak pesantren, tetap kalau ada guru itu lewat, diajarkan oleh Rasul berdiri. Jangan ngobrol, jangan berisik ketika ada guru lewat, berdiri. Cium tangannya nih, kebanyakan perempuan. Jangan ke jidat, jangan ke pipi. Itu bukan ajaran Rasul. Cium tangan itu ke hidung. Jangan sayang bedak. Ini salim ke ibunya begini. Mah berangkat dulu begini. Tapi mana? Insya Allah. Itu siapa yang ngajarin? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Coba bayangkan. Mudah-mudahan tuh, ya, yang nggak pernah berjamaah, mudah-mudahan berkah maulid acara kita, mudah-mudahan haji ke masjid. Amin, amin, amin. Hadirin, ini Rasul nih, ini rumah Rasul di Mekah. Jarak dari rumah Rasul ke Masjidil Haram itu kurang lebih 100 meter. Ini rumah Rasul, samping-sampingnya rumah Yahudi. Setiap Rasul mau berjamaah selalu diludahin oleh Yahudi. Muhammad, lu mau kemana? Mau berjamaah. Diludahin mukanya Rasul. Apakah Rasul marah? Tidak. Besoknya Rasul diludahin lagi. Apakah Rasul marah? Tidak. Tetap aja berangkat ke masjid. Maka yang aneh itu ya murid-murid ya KTB nanti nih, yang ngeludahin kagak ada, ke masjid nggak pernah. Benar nggak kira-kira? Benar nggak? Terutama sholat subuh. Siapa yang tadi nggak sholat subuh? Kalau nggak sholat subuh kesiangan, jangan nggak sholat, tetap wajib sholat. Misalnya kalian bangun jam berapa? Jam 6. Waktu sholat subuh habis kan? Habis nggak? Tetap sholat. Niatnya begini. Usolli fardhu subhi rakaataini. Kodoannya diganti, adaannya diganti. Kodoan lillahi. Jangan nggak sholat. Paham sampai di sini? Paham? Kalian pulang sekolah jam 2 misalnya, ketiduran. Bangun jam 7 maghrib. Tadi sholat asar nggak? Nah, beres sholat maghrib, sholat asar. Niatnya bagaimana? Usolli fardhal asri arba'a raka'atin kodoan. Jadi adaannya diganti dengan kodo. Bisa dipahami? Siap sholat berjamaah? Siap? Siap sholat subuh? Siap berhenti nyolong wifi tetangga? Siap berhenti main ML? Siap berhenti main Roblox? Di sini ada. Saya doain mudah-mudahan cepat mati. Mati apa? Mati main game ya. Ya, kadang-kadang kalau orang tua manggil gak kedengar, betul nggak? Makanya sekarang aja banyak yang main handphone. Kenapa? Padahal kita lagi acara maulid. Ini apa? Penjajahan Yahudi terhadap orang Islam. Food, fashion, makanan, gaya, fashion, dan pakaian. Banyak orang-orang Muslim sekarang gayanya gaya mana? Gaya Yahudi. Makanya kita perkuat. Tuh di game-game lihat, ada orang Ka'bah ditembakin. Game apa tuh namanya tuh? Ada Ka'bah, ada orang Islam pakai baju gamis, pakai baju jubah ditembak-tembakin. Jadi seakan-akan apa itu? Nah, seakan-akan kita teror. Mudah-mudahan kita bisa ngatur waktu yang biasa pelan-pelan, dikit-dikit. Mudah-mudahan kita bisa ngurangin main gamenya nih. Amin ya robbal. Berkah maulid. Akhlak Rasulullah selalu mengajarkan kebaikan, selalu mengajarkan hal-hal yang baik.
Tuh. Dan keseharian Rasul itu bagaimana? Rasul selalu memerintahkan jangan pernah bingung mikirin rizki. Apalagi kalau kita punya salah sama seseorang, harus cepat baikan, jangan sampai mengganjal berlarut-larut. Betul nggak? Nih ada cerita nih, kata Rasul, dikutip oleh Imam Suyuti dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan. Hei, kalian yang sudah dewasa, kalian yang sudah remaja, kalian akhlaknya kalah sama anak kecil. Ada anak akhlak kecil yang kalian wajib tiru. Setuju? Mana anak kecil itu ketika berantem cepat lagi baikan. Bener nggak? Bener nggak? Nih contoh nih, punten kalau ada namanya nih. Di sini ada yang namanya Jaya, ada? Nggak ada. Ada yang namanya Udin, ada? Dulu ada anak kecil namanya si Jaya sama si Udin. Jaya sama Udin ini selalu panas dengan si Jaya. Jaya beli motor, Udin panas beli motor. Jaya beli kulkas, Udin kepanasan beli. Jaya merayakan Agustusan, si Jaya beli bendera, Udin panas ngikut beli. Si Jaya benderanya dicoret-coret pakai tulisan spidol, Indonesia tetap jaya. Udin ngikutin, dicoret-coret, Indonesia tetap bagus ya kira-kira. Kata si Udin, kok gua jelek namanya ya? Indonesia tetap. Terus kalau Indonesia tetap jaya bagus nggak? Kata si Udin, si Jaya bagus, gua jelek. Akhirnya si Udin marah, ngerobekin benderanya si Jaya. Si Jaya marah nggak? Tuh, ditampar si Udin. Udin males nampar, jadi akhirnya berantem. Berantem nggak? Pulang ke rumahnya. Tuh. Pulang jam berapa kejadiannya? Jam 1 siang. Tapi ketika sore itu si Jaya langsung sembuh. Datang lagi ke si Udin. Nyamper nggak? Apa ngomongnya? Udin, baikan yuk. Bener nggak? Itu akhlaknya bagus nggak? Ikutin begitu. Jangan sampai kita itu sakit hati. Kalian misalnya naudzubillah min dzalik, kalau orang-orang siswa-siswa yang KTB nggak pernah pilok-pelokan di luar, betul nggak? Misalnya ada yang pilok-pelokan YKTB, ada yang coret, nggak usah marah, ya, nggak usah balas dendam, biarkan saja. Kata Rasul, kita harus punya filosofi bawang merah. Setuju? Tahu bawang merah? Bawang merah diiris nggak pernah menangis. Bawang merah dilukai nggak pernah menangis. Justru yang menangis itu yang melukai, yang mengiris bawang. Setuju? Kalau orang bikin kejelekan sama kita, biarin aja, ya. Mudah-mudahan nanti Allah yang ngebalasnya. Amin ya robbal. Oleh karena itu, mudah-mudahan tuh dengan judul keseharian, ya, kesederhanaan Rasul dalam kesehariannya, bagaimana akhlak Rasul dalam kesehariannya, ya, bagaimana Rasul ketika memerintahkan kepada kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua dan guru-guru kita. Ya, hati-hati, dengerin. Kalau guru ngomong dengar, harus berbuat baik. Walaupun kalian di mana kalian, walaupun bukan santri, tetap wajib melaksanakan sholat. Walaupun tertinggal wajib qadha. Niatnya paham? Sholli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi. Salat seperti biasa. Salat duhur, salat asar. Ya. Nah, diceritakan nanti nih salatnya nih. Laki-laki kalau bisa salatnya pakai sarung, dalamnya pakai celana. Kalau perempuan nanti punten, ini ilmu bukan, tapi maksudnya sex education. Kalau kalian perempuan, sholatnya makruh jika nggak pakai daleman. Ini kebiasaan ibu-ibu biasanya.
Ibu-ibu kalau di rumah biasanya habis mandi pakai anduk langsung pakai mukan, itu nggak pakai daleman, itu sholatnya makruh. Laki-laki kalau sholat juga kalau nggak pakai sarung, pakai celana saja, nggak pakai sarung makruh. Pakai sarung dalamnya nggak pakai celana sama hukumnya Kalau nggak pakai sarung, nggak pakai celana, hukumnya batal. Bener nggak? Kenapa? Karena telanjang itu membatalkan dikasih praktek nih. Ini sholat nih. Ibu perempuan, adik-adikku yang perempuan siswi, sholatnya kalau perempuan itu posisinya tidak lebih dari 1 jengkal, bahkan harus kurang dari 1. Dalam kitab Rawdatul Talibin, laki-laki sholatnya 1 jam. Awas, jangan diikutin yang sholatnya sampai menjaga begini. Ada nih, kaki orang belum keinjek dikejar terus. Awas nih, sholatnya 1 jam, sholatnya 1. Takbiratul ihramnya itu boleh 2. Dengerin, ada yang sampai bahu, ada yang sampai telinga. Kalau yang sampai telinga, hadis riwayat Imam Muslim. Kalau sampai bahu, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi begini, Allahu Akbar. Boleh sampai telinga, Allahu Akbar. Siap? Berjamaah. Tuh, sholatnya tuh yang baik. Jangan ingat kemana-mana. Fokus sholat. Biar kita minta apa tuh? Ngedoa sama Allah. Kalian mau apa? Beres sholat berdoa. Suka doa nggak? Kalau ada yang nggak suka berdoa jangan diikutin. Sholat yang diijabah itu apa? Doanya sesudah sholat. Bapak-bapak, para dewan guru, adik-adikku tercinta, kalian mau pengen apa? Minta. Waktu mintanya biar khusyuk. Kata Rasul apa? Doa yang paling cepat diijabah usai melaksanakan sholat dan di tengah Adik-adikku pengen apa nih? Ngedoa nih, contoh. Nih yang perempuan ngedoa pengen apa? Pengen biar kebeli apa? Skincare. Hah? Skincare merek apa? SS, Selasokia, Maybelline, Oktar. Apa? Ngedoa pengen motor, pengen mobil, ngedoanya begini nih biar pas. Nih tangannya, nah diunjukin. Contoh, Allahumma rizukni Pajero warna putih 2024, cash, tambahin cash ya, biar dapatnya kontan, amin. Karena sekarang banyak motor kreditan, betul? Hei, kalian jangan pernah bergaya dengan kreditan, betul? Sekarang banyak yang bergaya belanja di Shopee pakai pay letter, belanjanya bulan betul nggak? Banyak yang pakai handphone iPhone padahal dapat kreditan dari Kolombia, betul nggak? Adik-adikku nanti kalau punya duit 1,5 juta beli motor yang cash, setuju? Beli motor yang legenda 2 cash 1,5 juta. Walaupun legenda 2 kecepatannya cuma 20 km per minggu, 20 km per minggu, tapi kita bisa mensyukuri nikmat Allah daripada yang punya motor NMAX tapi cicilannya per bulan. Bingung atau kira-kira? Ngedoa ke Allah, makanya minta apa kalian? Minta dilapangkan rezeki, minta dikuatkan hafalan. Mau dikasih kuat hafalan? Mau dikasih kuat hafalan? Mau dikasih biar muka glowing? Mau? Nih, dengerin. Buat hafalan dulu, hafalan. Kalian selesai sholat, taruh tangan di dahi, begini. Bacanya apa? Sanuqri'uka fala tansa. Bacanya itu 7 kali.
Apa? Sanuqri'uka fala, itu doa buat kuat hafalan. Baca lagi ayo coba. Sanuqri'uka fala. Terus kalau pengen kelihatan cantik atau tampan, itu selesai mandi, ambil air 1 gayung, ambil air 1, selesai mandi, kemudian pegang sama tangan kita, bacanya ini bareng, Bismillahi ala nuri Yusuf man ro'ani yuhibbuni. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, ala nuri Yusuf, atas keberkahan cahaya Nabi Yusuf, man ro'ani, barang siapa yang melihatku, yuhibbuni, akan tertarik kepadaku. Nah, baca tuh, bukan pelet, bukan, biar wajah kita terlihat aura cantik oleh orang lain, terlihat tampan oleh orang lain. Siap? Kalau dibaca masih belum menarik, jangan salahkan doa, berarti mukanya harus dipermak. Mukanya harus enggak, baca itu insyaallah, diulang, ayo. Bismillahi ala nuri Yusuf man ro'ani yuhibbuni. Bisa ya, hafal ya, kita amalkan. Doakan terus, berdoa agar senantiasa kita diberikan akhlak yang baik, amin. Senantiasa diberikan kepintaran yang secara agami, amin. Senantiasa selalu cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Adik-adikku tercinta, ini salah satu kisah yang hebat yang dialami oleh Ibunda Aminah. Ibunda Aminah saat mengandungkan Rasulullah tidak pernah merasa sakit, tidak pernah merasa ngidam. Punten, ibu guru atau ibu-ibu yang hadir di sini yang sudah punya anak dulu waktu hamil, kira-kira pernah ngidam enggak? Pasti ngidam. Dan adik-adikku nanti kalau sudah bersuami, ya, nanti akan punya anak hamil. Hamil itu biasanya ngidam. Dan di situ kalian akan terasa cintanya terhadap orang tua kalian, sayangnya terhadap kedua orang tua kalian. Siap? Lihat orang tua kalian, orang yang lahiran, lihat orang yang sedang melahirkan. Sakitnya bukan main. Kenapa? Karena kata ulama, semua penyakit yang ada di alam bumi ini diberikan semua orang yang sedang melahirkan. Makanya yang melahirkan ketika lahirnya wafat, maka perempuan itu akan masuk surga, syahid. Ketika melahirkannya selamat, maka istri itu diampuni semua dosa-dosanya, amin. Makanya perempuan, adik-adikku, kalian jangan ngelawan ke ibu-ibu, ke emak kalian, ke ibu kalian, karena air tubannya saja belum kebayar oleh kalian. Betul nggak? Jangan pernah ngelawan sama orang tua kalian, karena perjuangan mereka belum terbalaskan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau dikandung usia 2 bulan, orang tuanya wafat. Siapa yang mengasuh beliau? Abu Thalib. Terus beliau melakukan kebaikan terhadap Abu Thalib, betul? Apalagi Halimah yang pernah menyusui beliau, beliau selalu balas budi ke Halimah. Apa? Karena dulu pernah menyusui baginda Rasulullah. Jadi kesimpulannya apa? Jangan pernah melupakan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Ya, kalian nanti akan mungkin lebih sukses daripada guru-guru kalian. Jangan lupakan guru-guru di sini, betul?
kalian sudah jadi pejabat sekalipun, ketemu guru kalian di sini, tetap sungkem, tetap cium tangan, setuju? Tanpa mereka kalian tidak akan menjadi orang sukses, betul? Kepada guru pengetahuan umum, guru agama terutama, kalian sudah dikenalkan dengan hal-hal yang menjadi kewajiban bagi kalian. Bagaimana kalian wudu, bagaimana kalian sholat, bagaimana kalian memiliki akhlak yang baik. Insya Allah, ya siswa-siswi SMP maupun SMK YKTB, saya doakan insya Allah menjadi insan yang terbaik, insan yang soleh, menjadi orang yang sukses di kelak nanti. Amin ya robbal. Terus berdoa kepada Allah, meminta mohon untuk apa? Untuk menjadi anak yang selalu berdoa dalam sholat. Amin ya robbal. Luar biasa, ya, luar biasa yang sudah dilakukan, diperjuangkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keanehannya, ini cerita saja nih, baik, nanti kita singkat berkaitan dengan waktu. Rasulullah Sallallahu Alaihi, awas dengarkan, bukan dilahirkan dari kelamin. Tapi Rasul dilahirkan dari perut sebelah kiri. Kata Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain, semua nabi tidak ada yang dilahirkan di kelamin, tapi dilahirkannya di perut sebelah kiri. Saya tidak mengatakan sesar, tidak, tapi di perut sebelah. Saking apa? Begitu Rasul lahir, maka keluarlah cahaya mendobrak menembus negeri Syam. Syam itu apa? 4 negara, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Itu yang namanya apa? Negeri Syam, yang akan menjadi padang mahsyar, yang akan menjadi alam mahsyar. Kita akan dikumpulkan nanti di 4 negara tadi. Meninggal di Bogor harus jalan ke negeri Syam. Gak bisa naik ojek karena tukang gojeknya pun mati. Gak bisa naik pesawat, pilotnya pun mati. Semua naik amal kita. Kalau kita amalnya baik, insya Allah akan mengendarai amal kita yang baik menuju negeri Syam. Amin. Amin ya robbal. Makanya nggak pernah melakukan kejelekan Rasulullah karena takut. Aminah saat melahirkan Rasulullah dikelilingi oleh para malaikat. Aminah ketika melahirkan Rasulullah dikelilingi bidadari. Dewi Asyah, Dewi Maryam, Dewi Hawa, Dewi Sarah. Ini salah satu nama yang dicintai Rasul. Kalau adik-adikku siswa-siswi yang namanya ini hebat. Ada 5 nama perempuan yang dicintai Rasul, yang disukai Rasul. Yang pertama Hana. Yang pertama Hana. Yang kedua Laila. Yang ketiga Sarah. Ada? Yang keempat Naila. Yang keempat apa? Ada nggak di antara kalian tuh nama-nama itu? Ada nggak? Siapa? Ada Laila, Naila, Sarah, ya? Ada nggak tuh? Zahra. Banyak tuh Zahra ya. Nama-nama yang dicintai oleh Rasulullah. Alhamdulillah ya, Rasul telah banyak mengajarkan kepada kita, dan saya juga sudah menceritakan sebagian keajaiban waktu lahir Rasulullah, bagaimana ibundanya mengandung, bagaimana melahirkan keajaiban-keajaiban dan nasab-nasab orang tua kalian. Makanya kalian harus tahu juga neneknya. Kenapa nggak tahu nenek? Karena di qasidahnya, karena di lagunya nggak ada, betul nggak? Coba di nasidnya ada nggak? Ada. Coba baca ayo. Abdullah nama terus sudah. Nah di situ nggak disebutin neneknya, nggak disebutin bibinya, nggak disebutin. Neneknya Pak
Fatimah. Bibinya istri daripada Abu Thalib namanya Atikah. Siapa? Atikah. Ada yang namanya Atikah? Itu istrinya daripada paman Abu Thalib. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Kalian bisa semakin rajin lagi beribadah, semakin baik lagi akhlaknya, semakin bisa menjalankan kehidupan yang dijalankan oleh Rasulullah. Baik, berkaitan dengan waktu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal insyaallah wa riayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.